Hai hai minasang, kembali lagi dengan Pandai Kotoba. Pandai Kotoba adalah tempat minasang untuk belajar bahasa Jepang dan juga budayanya. Buat teman-teman yang lagi belajar bahasa Jepang atau mungkin punya cita-cita untuk kerja ke Jepang, pasti sering banget dengar dua istilah ini, magang atau Gino Jishusei atau Tokete Gino. Sebenarnya dua kata tadi adalah jalur untuk minasang bekerja di Jepang. Tapi masih banyak nih orang yang bingung, apa sih bedanya dari kedua jalur ini? Apakah sama-sama kerja? Dan mana sih yang lebih menguntungkan kita? Dan jalur mana yang lebih cocok untuk jangka panjang? Di video kali ini, Pandai Kotoba bakal jelasin secara lengkap, runtut, dan mendalam perbedaan signifikan antara magang dengan Tokute Gino. Jadi simak videonya sampai akhir ya. Yang pertama kita bakal bahas tujuan programnya. Magang atau Gino Jishusei sebenarnya dibuat oleh pemerintah Jepang sebagai program transfer keterampilan. Artinya, orang asing datang ke Jepang bukan semata-mata untuk bekerja, tapi untuk belajar keterampilan industri Jepang, supaya nanti ketika pulang bisa membawa skill tersebut ke negara asalnya. Jadi konsep utamanya adalah belajar sambil bekerja. Sedangkan Tokute Gino tujuannya beda nih. Program ini dibuat karena Jepang mengalami kekurangan tenaga kerja di berbagai bidang. Jadi jalur Tokute Gino jelas untuk mempekerjakan orang asing, bukan sekedar melatih. Statusnya di sini adalah pekerja yang resmi. Yang kedua, kita lihat dari sisi visanya. Serta magang menggunakan visa Gino Jishu. Dengan visa ini, status kita di Jepang lebih dianggap sebagai peserta pelatihan, bukan pekerja penuh. Sementara itu, kalau kita masuk lewat jalur Tokute Gino, visanya bernama Tokute Gino, Ichigo atau Nigo. Nah, dengan visa ini, status kita di Jepang jelas sebagai tenaga kerja asing resmi. Jadi secara hukum lebih kuat dan hak-haknya juga lebih jelas. Nah, yang ketiga, bagaimana dengan durasi tinggal di Jepang dari kedua jalur ini? Di jalur magang, kita bisa tinggal maksimal 5 tahun di Jepang. Setelah itu, biasanya kita diwajibkan pulang ke negara asal. Kalau Tokute Gino ada dua jenis nih. Tokute Gino Ichigo bisa sampai 5 tahun. Ya kurang lebih sama seperti magang sih. Tapi kalau naik level ke Tokute Gino Nigo, tidak ada batas maksimalnya. Bahkan di level ini kita bisa bawa keluarga untuk tinggal di Jepang. Jadi prospeknya jauh lebih panjang. Yang keempat, syarat masuk programnya. Untuk program magang, syaratnya relatif lebih mudah. Biasanya cukup lulus SMA atau setara, ada kemauan belajar, dan punya dasar bahasa Jepang minimal level R5 atau R4. Tesnya juga biasanya lebih ke kemampuan dasar, bukan ujian resmi yang sulit. Dan biasanya saat sesi wawancara disediakan penerjemah. Tapi kalau mau masuk Tokute Gino, kita harus melalui ujian resmi loh. Minimal harus punya kemampuan bahasa Jepang setara JLPTN 4 atau GFT Basic A2. Ditambah lulus ujian keterampilan di bidang yang kita pilih atau SSW. Contohnya kalau kita mau kuliah di bidang Kaigo, kita harus ikut ujian keterampilan Caregiver atau SSW Kaigo. Kalau mau di bidang pertanian ya harus lolos tes SSW pertanian. Tapi di program Tokute Gino ini saat sesi wawancara tidak disediakan penerjemah. Jadi emang harus benar-benar bisa baca Jepang nih minasang. Nah yang kelima, hak pekerja dan gajinya. Bagian ini termasuk yang paling banyak ditanyakan oleh orang-orang ya. Kalau lewat jalur magang, karena statusnya pelatihan, gajinya kadang lebih kecil, bisa setara atau sedikit di bawah standar minimum regional. Hak untuk pindah tempat kerja juga terbatas atau bahkan tidak bisa nih. Misalnya kalau kita tidak cocok dengan perusahaan, kita tidak bisa pindah ke tempat lain. Tapi kalau misalnya kita pergi dengan visa Tokute Gino, gaji harus sesuai standar tenaga kerja Jepang di bidang yang sama. Jadi kalau orang Jepang dibayar 180.000 yen sebulan untuk pekerjaan tertentu, maka pekerja Tokute Gino juga harus dibayar setara. Tidak boleh lebih rendah hanya karena dia orang asing. Selain itu, pekerja Tokute Gino juga bisa pindah perusahaan asalkan sesuai prosedur ya. Jadi bisa lebih fleksibel nih. Yang keenam, bidang pekerjaan. Magang biasanya ada di bidang-bidang yang membutuhkan banyak tenaga, misalnya pertanian, perikanan, konstruksi, pabrik, dan juga sejenisnya. Sementara Tokute Gino hanya tersedia di 12 bidang yang sudah ditentukan pemerintah Jepang. Contohnya adalah Kaigo, konstruksi, pertanian, perhotelan, restoran, pembuatan kapal, industri makanan, dan juga beberapa bidang lainnya. Nah yang terakhir, lebih baik ambil yang mana nih? Tokute Gino atau magang? Nah semuanya itu tergantung dari kemauan dan tujuan minasang nih. Kalau misalnya minasang cuma mau belajar gimana sih cara kerja di Jepang dan berniat untuk hanya meningkatkan kemampuan bahasa Jepang minasang, ya kayaknya lebih baik minasang ambil program magang karena tidak terlalu memprioritaskan tentang gaji nih. Tapi kalau minasang punya prospek yang panjang nih untuk tinggal di Jepang atau bahkan mau bawa keluarga ke Jepang, kayaknya minasang harus banget ambil Tokute Gino nih. Karena dengan visa Tokute Gino kita bisa lanjut ke Tokute Gino 2. Yang dimana kita bisa tinggal selamanya bahkan bawa keluarga ke Jepang. Oke, jadi Pandai Kotoba udah bahas panjang lebar tentang perbedaan antara magang dengan Tokute Gino. Semoga minasang bisa paham ya.
dengan apa yang sudah Pandai Kotoba jelaskan nih. Kalau misalnya minasang ada pertanyaan seputar magang dan Dokutegi no, minasang bisa banget nih taruh pertanyaannya di kolom komentar ya. Kalau menurut kalian lebih baik ikut magang dulu baru lanjut Dokutegi no, atau langsung coba Dokutegi no dari awal nih. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Like jika kalian suka, share ke teman-teman minasang juga, subscribe channel Pandai Kotoba juga kalau minasang mau lebih tahu tentang budaya, bahasa Jepang dan juga dunia kerja di Jepang. Terima kasih, ja, mata nih, bye bye.